Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seseorang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Pernyataan ini memicu kemarahan besar di kalangan pendengarnya. Bagi mereka, maut adalah realitas mutlak yang bahkan menimpa tokoh-tokoh besar seperti Abraham dan para nabi. Mereka terjebak dalam pemahaman biologis dan temporal tentang kehidupan, sehingga mereka menganggap Yesus sedang menghujat Allah atau setidaknya sedang kerasukan setan. Ketegangan ini menunjukkan perbedaan jurang antara ketaatan lahiriah pada hukum dan persekutuan batiniah dengan Sang Sabda. Yesus tidak sedang menjanjikan bahwa tubuh fisik manusia tidak akan hancur, melainkan Ia menawarkan kehidupan yang tidak bisa dihancurkan oleh maut, kehidupan ilahi yang berasal dari Bapa. Masalah utama para lawan bicara Yesus adalah mereka merasa sudah memiliki kebenaran melalui silsilah keturunan mereka dari Abraham. Mereka begitu membanggakan masa lalu sehingga mereka gagal mengenali Allah yang sedang bekerja di masa kini melalui Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, puncak perikop ini adalah deklarasi identitas Yesus yang paling megah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dengan mengungkap
mengucapkan ungkapan "Aku telah ada", Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang kekal, yang melampaui waktu dan sejarah. Ia bukanlah sekedar nabi yang muncul setelah Abraham, melainkan sang sumber yang darinya Abraham memperoleh sukacita. Pengakuan ini begitu berat bagi telinga mereka, sehingga mereka memungut batu untuk melemparinya. Tragisnya, di rumah Tuhan sendiri, sang pemilik rumah justru hendak dirajam oleh mereka yang mengaku menyembahnya. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan ini mengundang kita untuk memeriksa batu-batu apa yang mungkin masih kita genggam dalam hati kita. Seringkali kita melempar batu penghakiman atau penolakan ketika kehendak Tuhan tidak lagi sesuai dengan logika dan keinginan kita. Kita lebih memilih rasa aman dalam aturan yang kaku daripada kebebasan dalam kasih yang menuntut perubahan hidup. Percaya kepada Yesus berarti berani melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi yang fana dan mulai berpegang pada firman-Nya yang menghidupkan. Marilah kita mohonkan rahmat agar kita tidak hanya mengenal Yesus sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan kita dari maut yang paling ngeri, yaitu keterpisahan kekal dari kasih Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sang Aku adalah Allah yang kekal, yang telah ada sebelum segala abad. Kami bersyukur atas janji kehidupan kekal yang Engkau tawarkan kepada kami melalui ketaatan pada firman-Mu. Ampunilah kami jika seringkali kami menjadi bebal dan lebih mengandalkan pemikiran manusiawi kami daripada percaya pada penyelenggaraan-Mu yang ajaib. Berilah kami hati yang rendah hati, agar kami mampu mengenali kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Jauhkanlah kami dari kesombongan rohani yang membuat kami merasa lebih baik dari sesama. Biarlah rahmat-Mu membebaskan kami dari ketakutan akan maut, sehingga kami dapat hidup sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu dan kebahagiaan sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.